Jasmine Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcast EduTalk, bincang-bincang seputar pendidikan. Nah, setelah yang sebelumnya itu kita membahas beasiswa, di podcast kali ini kita bakal membahas seputar program pemerintah, yaitu MBKM. Nah, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Rahma Jamila dari Program Studi Pendidikan Tata Boga Angkatan 2020 yang di sini akan memandu podcast kita kali ini. Nah, untuk narasumber sendiri kita udah mengundang Teh Heni. Boleh dong Teh perkenalan dulu. Iya, terima kasih Rahma. Halo, kenalin, nama aku Heni Hernawati, mahasiswa Pendidikan Kesehatan Keluarga Angkatan 2019. Nah, Teh Heni juga itu ketua bidang 3 atau bidang kerohanian di BEM Hima PKK periode 2021-2022. Nah, untuk kegiatan MBKM sendiri, Teh Heni itu lolos pendanaan kompetisi bisnis mahasiswa Indonesia atau KBMI, lalu kompetisi mahasiswa Indonesia Expo, dan lolos pendanaan program holistik pembinaan dan pemberdayaan desa atau PHP2D yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Nah, udah panjang lebar banget tuh kegiatan MBKM yang Teh Heni ikutin. Udah panjang lebar banget tuh penjelasan kegiatan MBKM yang Teh Heni ikutin. Sebenarnya masih banyak, nah tapi kita lanjut aja ke sesi bincang-bincangnya. Ya Teh? Oke, nah untuk pertanyaan pertama, MBKM itu apa sih Teh? Ya, terima kasih Rahma. Menarik sekali mengenai MBKM, di mana MBKM ini kepanjangan dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, ini merupakan salah satu kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Nadiem Makarim. Ada 4 pokok kebijakan dari MBKM ini. Yang pertama yaitu pembukaan studi baru, yang kedua sistem akreditasi perguruan tinggi, kemudian yang ketiga itu mengenai PTNBH, Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, dan yang ketiga hak belajar 3 semester di luar program studi. Yang paling istimewa itu ada di poin keempat, yaitu hak belajar bagi mahasiswa 3 semester di luar program studi. Namun 3 semester ini terbagi lagi, 2 semester di luar perguruan tinggi dan 1 semester belajar di luar program studinya. Adapun tujuan dari MBKM ini yang tentunya membekali mahasiswa dan juga meningkatkan kompetensi mahasiswa baik hard skill maupun soft skill di luar program studinya, yang tentunya ini bisa menjadi bekal bagi dirinya ketika di dunia kerja nanti. Oke, nah tadi itu Teteh udah nyebutin kebijakan dan tujuannya mungkin ya. Nah, kalau misalnya dari program-programnya sendiri, apa sih yang ditawarkan oleh MBKM itu Teh? Ya. Jadi MBKM ini memiliki banyak program ya, tentunya ada 8 bentuk pembelajaran. Yang pertama itu adalah pertukaran pelajar. Nah, pertukaran pelajar ini kegiatan mahasiswa belajar di luar program studinya, baik di universitas yang sama, misalnya Rahma ikut di pendidikan bahasa Jepang. Nah, Rahma belajar bahasa Jepang. Nah, meskipun udah beda program studinya, tapi itu bisa dilakukan gitu. Itu adalah keistimewaan dari MBKM. Kemudian bisa juga di program studi yang sama tapi universitas yang berbeda. Misalnya pendidikan kesejahteraan keluarga UPI dengan pendidikan kesejahteraan keluarga di Universitas Negeri Jakarta itu bisa melakukan pertukaran mahasiswa. Kemudian juga yang ketiga udah beda lintas prodi dan juga beda universitasnya. Misalnya pengalaman aku yaitu ngambil mata kuliah sumber daya di Universitas Negeri Makassar pada program studi pendidikan ekonomi. Jadi itu udah lintas program studi, udah lintas juga universitasnya. Kemudian yang kedua yaitu penelitian atau riset. Ini merupakan kegiatan kemahasiswaan dalam meneliti, baik itu membantu penelitian dosen ataupun juga membantu mahasiswa S2. Nah, di sini mahasiswa akan diajarkan bagaimana meneliti baik di pusat penelitian, di lab ataupun di sebuah lembaga. Kemudian yang ketiga itu ada yang namanya program magang atau praktik kerja. Ini pengalaman mahasiswa untuk bisa bekerja di sebuah industri ataupun instansi. Kemudian yang selanjutnya mungkin ya, yang keempat itu mengenai kegiatan
uh, proyek independen atau studi independen. Nah, ini kegiatan mahasiswa untuk membuat sebuah karya, ide atau gagasan yang bisa dilombakan baik di nasional ataupun internasional, bahkan bisa di HKI-kan ya, di hak ciptakan. Kemudian juga yang kelima itu asistensi mengajar di satuan pendidikan, baik itu di sekolah dasar, sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah atas. Nah, ini tujuannya agar pendidikan itu bisa merata, baik di tingkat desa yang pelosok gitu ya, daerahnya, ataupun juga di kota. Kemudian juga yang selanjutnya itu kegiatan membangun desa. Ini merupakan kegiatan mahasiswa untuk membantu desa membangun perekonomiannya, kemudian juga menyelesaikan permasalahan, menggali potensinya. Nah, ini biasanya kegiatannya beberapa bulan dan langsung terjun ke lapangan. Kemudian juga ada program proyek kemanusiaan. Nah, ini biasanya berkaitan dengan mahasiswa yang menjadi relawan dalam sebuah bencana ataupun kegiatan kemanusiaan lainnya. Kemudian juga ada kegiatan kewirausahaan. Nah, ini berkaitan dengan mahasiswa dalam merintis sebuah usaha ataupun juga pembekalan soft skill kewirausahaan bagi mahasiswa itu sendiri gitu. Yang mana harapannya mahasiswa itu nanti tidak hanya melamar pekerjaan, tapi mampu menciptakan sebuah pekerjaan seperti itu. Dan juga masih banyak lagi program lainnya, dan di setiap bentuk kegiatan itu pasti ada program turunannya tersendiri, karena memang kegiatan MBKM ini bisa dilaksanakan oleh Kemendikbud ataupun oleh universitas dan lembaga lainnya gitu. Oke. Nah, tadi udah dijelasin Teh, ini banyak banget sebenarnya program pemerintah yang ditawarkan itu ya Teh. Nah, oke, next question mungkin Teh, benefit apa aja sih yang Teh dapatkan dari program pemerintah ini? Ya, tentunya sangat banyak sekali benefit yang aku dapetin gitu dari MBKM, karena MBKM ini benar-benar real gitu ya, kita belajar di luar program studi. Yang pertama adalah melatih dan juga meningkatkan hard skill maupun soft skill kita, dimana aku banyak belajar di industri, di masyarakat maupun di lingkungan pertemanan aku, bagaimana bisa manajemen waktu, keuangan, kemudian manajemen sumber daya, manajemen konflik, dan bahkan bisa memecahkan sebuah permasalahan yang ada di desa seperti itu. Kemudian juga yang kedua, tentunya pengalaman baru. Banyak sekali pengalaman yang aku dapetin dari MBKM ini. Kemudian yang ketiga mungkin itu SKS ya, bisa dikonversi gitu. Jadi ada kegiatan pengganti gitu ya dari kegiatan MBKM ini dengan mata kuliah. Kemudian yang bonusnya itu mungkin healing, kemudian dapat juga pembinaan dari dosen, dimana kita bisa jalan-jalan, bisa refreshing, berkunjung ke sebuah daerah yang ada di desa gitu. Jadi tentunya banyak sekali manfaat, hikmah maupun benefit yang kita dapatkan itu dari MBKM, karena benar-benar sebuah perjalanan yang luar biasa gitu, karena memang waktunya juga tidak singkat gitu, bisa 1 semester bahkan 2 semester. Oke, nah jadi banyak banget tuh ya benefit dari yang udah Teh dijelasin, mulai dari manajemen konflik, manajemen waktu, terus juga masih banyak lagi misalnya konversi SKS ya Teh, terus juga healing, dan masih banyak lagi pokoknya. Oke, nah next question nih Teh, program pemerintah abad apa aja yang Teh ikuti dan lolos gitu? Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, waktu itu diberi kesempatan di tahun 2020, tepatnya di semester 3, aku lolos pendanaan KBMI, Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia di Kemendikbud waktu itu. Kemudian juga KMI Expo, Kompetisi Mahasiswa Indonesia, nah itu juga sama di tahun 2020. Kemudian untuk kegiatan kewirausahaan berkaitan dengan soft skill itu di Universitas Gadjah Mada selama 2 semester berturut-turut, dan juga di FEB, Universitas Pendidikan Indonesia, kredensial mikro mahasiswa Indonesia gitu. Kemudian untuk yang pertukaran pelajar, waktu itu pernah mengikuti di Universitas Gadjah Mada, di Universitas Negeri Jakarta, dan di Universitas Negeri Makassar.
Kemudian untuk program membangun desa, aku juga alhamdulillah berkesempatan ikut kegiatan PHP 2D bersama tim dari Fakultas FPTK. Nah, di sana kita melakukan kegiatan selama 1 semester di Kabupaten Bandung Barat. Kemudian juga untuk proyek kemanusiaan itu di Majalaya, Kabupaten Bandung, dalam program belajar mahasiswa luar kampus atau PBMLK, yang core-nya itu edukasi kemanusiaan, tepatnya di sekolah dasar gitu. Oke. Nah, dari Masya Allah banyak banget ya Teh. Nah, dari tadi yang program Teteh yang udah ikuti itu gimana sih prosedur ataupun caranya gitu Teh? Iya, untuk prosedurnya sebenarnya berbeda-beda ya. Kalau untuk yang Kemenristek Dikti itu teman-teman harus punya akunnya terlebih dahulu ya, tentunya dibuat di website MBKM tersebut. Kemudian dilengkapi profilnya, diikuti prosedurnya, kemudian setelah itu baru teman-teman pilih program MBKM yang ingin diikuti, kemudian setelah itu diregistrasi. Nah, atau kalau misalnya di luar Kemenristek Dikti, teman-teman harus link pada registrasi yang udah disediain pada program tersebut gitu. Nah, nanti setelah registrasi pada link yang disediakan, nanti teman-teman bakal diarahkan untuk mengikuti website dari universitasnya gitu. Oke Teh. Nah, setelah itu mungkin ada persyaratan khusus gak sih Teh? Ya, untuk persyaratannya itu kembali lagi atau tergantung lagi pada programnya ya, karena memang setiap program itu beda-beda untuk persyaratannya. Namun biasanya berkaitan dengan minimal SK, minimal semester. Misalnya pada program kampus mengajar, nah itu minimal semesternya semester 5, atau pada KKN tematik itu harus sudah menyelesaikan semester 6. Kemudian berkaitan dengan IPK atau juga berkaitan harus live in pada sebuah daerah tertentu gitu kan, karena kegiatannya offline mungkin. Kemudian masih banyak lagi tentunya persyaratan-persyaratannya ya, tergantung pada programnya gitu. Oke, nah gitu teman-teman. Jadi untuk persyaratan khusus sendiri itu sebenarnya difokuskan ke program apa dulu gitu ya yang kita ikuti. Jadi pasti ada itu persyaratannya, bisa dicek lebih lanjut di web masing-masing kalau Teh. Oke, nah mungkin ada tips gak sih Teh dari Teteh supaya bisa lolos gitu? Iya, untuk tipsnya mungkin dari aku ada 3P ya. Yang pertama, pahami programnya, dimana teman-teman itu harus paham gitu program yang disediakan oleh pemerintah ataupun universitas. Tanyakan 5W plus 1H untuk program tersebut, mulai dari apa programnya, kemudian siapa penyelenggaranya, apa tujuannya, dan teman-teman juga harus memiliki tujuan gitu dari program tersebut. Teman-teman mengikuti program tersebut untuk apa sih gitu. Jangan sampai teman-teman hanya ikut-ikutan teman aja atau hanya ikut-ikutan orang lain gitu, karena mungkin mumpung ada MBKM kita ikutan aja. Jangan sampai seperti itu. Tapi teman-teman harus punya alasan tersendiri untuk mengikuti kegiatan tersebut, karena ketika teman-teman punya alasan, ketika nanti terdistrak atau punya kesibukan akademik lainnya, teman-teman bisa tetap komitmen gitu dengan program yang diikuti. Kemudian juga harus tahu di mana lokasi pelaksanaannya, offline atau online. Kemudian juga bagaimana cara daftar, pelaksanaannya seperti apa. Nah, setelah teman-teman benar-benar paham nih dengan program yang mau diikutin, barulah teman-teman yang kedua, patuhi ketentuannya gitu. Nah, patuhi ketentuannya mulai dari teman-teman harus mengetahui dari logbooknya ya. Setelah diketahui ketentuannya seperti apa, lalu penuhi persyaratannya apa saja persyaratannya. Nah, persyaratan itu berkaitan dengan berkas-berkas yang harus dikumpulkan, baik itu surat keterangan, surat izin orang tua, ataupun misalnya surat rekomendasi dari fakultas. Seperti itu. Oke, jadi tadi dari Teh Heni sendiri ada tipsnya yaitu 3P ya. Yang pertama itu pahami programnya, yang kedua itu penuhi persyaratannya, yang ketiga itu patuhi peraturannya. Nah, oke gitu. Lalu pertanyaan selanjutnya nih Teh, gimana sih cara Teteh itu ngebagi waktu antara kuliah, organisasi, UKM, dan kegiatan program pemerintah ini gitu Teh? Nah, untuk membagi waktu dari aku sendiri, yang pertama itu
mengutamakan ya skala prioritas gitu. Jadi kita harus tahu mana kegiatan yang harus diutamakan. Kemudian setelah skala prioritas membuat list ya, di list kegiatan kita di hari ini apa aja gitu. Kemudian setelah di list aku juga menggunakan manajemen 4D ya, dimana di yang pertama itu do, lakukan sekarang, itu untuk kegiatan yang memang penting dan juga mendesak. Kemudian yang kedua delay, untuk kegiatan yang memang penting tapi tidak mendesak, jadi dibuat list ulang gitu atau penjadwalan ulang untuk kegiatan tersebut. Dan yang ketiga delegasi, itu untuk kegiatan yang memang tidak penting tapi sifatnya mendesak, jadi aku mendelegasikan anggota aku mungkin yang kegiatannya kelompok gitu. Kemudian yang terakhir mungkin itu delete, untuk kegiatan yang tidak penting dan tidak mendesak. Untuk kegiatan-kegiatan yang memang dirasa kurang penting ya udah jangan terlalu diutamakan gitu, bisa di delete aja, misalnya diajak teman untuk nongkrong atau diajak main, kan itu sifatnya di luar agenda yang penting gitu. Oke, nah mungkin tadi udah jelasin ada 3 cara nih yang Tehani lakuin untuk membagi waktu. Yang pertama, kita harus bikin skala prioritas. Yang kedua, kita harus bikin list apa aja yang bakal kita lakuin hari ini. Dan yang ketiga itu ada manajemen 4D, atau yang pertama itu do, lalu delay, lalu delegasi, dan delete gitu ya Teh. Oke, next question nih Teh. Kalau misalnya berhenti di tengah jalan itu gimana Teh? Ya, untuk mungkin ada hambatan atau kendala ketika melaksanakan MBKM sehingga adanya apa ya, niatan untuk berhenti atau tidak mau melanjutkan ya, menurut aku itu ada konsekuensi ya pastinya gitu, baik untuk diri sendiri, program studi maupun juga universitas. Bahkan untuk salah satu program itu ketika tidak mau melanjutkan program tersebut, maka konsekuensinya tidak bisa mengikuti program tersebut di tahun depan. Dan menurut aku ya teman-teman, apabila ada kendala dan lain sebagainya, jangan sampai berhenti gitu, tapi lebih baik dikomunikasikan dan juga dicari solusinya gitu, karena teman-teman tidak sendirian kan, ada dosen, ada kemudian dosen pembimbing mungkin, dan ada juga program studi setelah universitas yang bisa membantu teman-teman dalam melaksanakan MBKM itu. Oke, gitu. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kayak aduh udah nggak kuat banget, ingat teman-teman itu bisa komunikasiin dulu sama orang lain. Yang pertama mungkin itu dosen pembimbing, lalu ke prodi dan sebagainya gitu. Nah, oke, mungkin buat pertanyaan terakhir nih Teh. Program pemerintah itu kan dominan berkelompok. Nah, untuk sekiranya yang kurang relasi ataupun pemalu, gimana sih saran dari Rere atau tips tertentu gitu supaya kita tuh mau gitu ikut program pemerintah itu? Ya. Untuk orang-orang yang mungkin introvert dan lain sebagainya, itu aku saranin ikut program yang individu ya, sifatnya seperti pertukaran pelajar atau mahasiswa, kemudian juga ada proyek independen kayak gitu. Bisa ikutin kegiatan-kegiatan yang memang sifatnya tidak kelompok gitu, karena MBKM itu banyak sekali programnya, jadi teman-teman jangan perlu khawatir gitu, kalian tetap bisa coba selagi ada kesempatan gitu. Nah gitu ya teman-teman, jadi bisa disesuaikan ya kalian daftarnya ke program yang kalian bisa jalanin gitu ya Teh. Oke, nah mungkin sebelum diakhiri boleh dong closing statement dari Teteh buat teman-teman semua. Kalau dari aku mungkin teman-teman, karena teman-teman sekarang masih jadi mahasiswa, jadi manfaatkanlah kesempatan yang ada, karena mungkin kesempatan itu tidak akan datang 2 kali. Dan raihlah sebanyak-banyaknya pembelajaran dan ilmu dari kegiatan MBKM, karena itu bisa menjadi bekal diri teman-teman dan juga untuk bisa menebar banyak kebermanfaatan bagi orang lain. Oke, nah teman-teman, jadi benar ya, kita itu harus memanfaatkan kesempatan sebaik mungkin. Oke, mungkin terima kasih Teh Heni atas ilmunya. Ya, sama-sama Rahma, dan terima kasih juga sudah mengundang ke EduTalk ini. Oke, semoga teman-teman bisa bersemangat nih untuk mengikuti program MBKM. Oke, mungkin sekian untuk podcast kali ini. Mohon maaf apabila dari saya maupun Teh Heni ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.